Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat dosen pengampu pengembangan kurikulum, yakni Ibu Dr. Helena Nelis MPD. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ardi Fajriansah, NIM 221210-115, kelas PAI 4D. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam model ataupun konsep kurikulum. Jadi pada bab ini kurikulum dapat dikategorikan ke dalam 4 kategori, yaitu kurikulum akademik, humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologi. Namun sebelum kita ke pembahasan macam-macam atau konsep kurikulum sendiri, kita harus mengetahui apa itu kurikulum terlebih dahulu. Jadi kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomi atau dipedomani oleh aktivis belajar, oleh siswa ataupun guru, ataupun dari murid ke pengajar. Intinya sebagai sistem ataupun rencana belajar bagi guru dan murid. Nah, selanjutnya yang pertama, konsep ataupun macam-macam model dari kurikulum sendiri, yaitu ada kurikulum akademik. Nah, kurikulum akademik yaitu kurikulum yang berorientasi pada masa lalu dan peserta didiknya tergantung kepada segi apa yang diajarkan oleh pendidiknya. Karena itu kurikulum ini mengutamakan pengetahuan, juga mengutamakan isi dari kependidikan tersebut. Selanjutnya, sekurang-kurangnya dari kurikulum akademik sendiri mempunyai 3 pendekatan. 3 pendekatan ini yaitu yang pertama melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, yang kedua studi yang bersifat integratif, yang ketiga pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah atau sekolah fundamentalis. Nah, ciri-ciri dari kurikulum akademik sendiri ialah kurikulum akademik sendiri mempunyai beberapa ciri. Yang pertama berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Tujuan kurikulum akademik sendiri adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Metode yang banyak digunakan dalam kurikulum kurikulum akademik sendiri adalah metode ekspositori dan inquiry. Nah, sedangkan pola organisasi atau isi dari materi pembelajarannya yaitu kurikulum ini ada beberapa subjek, adapun isi dari materi yang pertama correlate kurikulum, yang kedua unifit atau concentrate kurikulum, yang ketiga integrated kurikulum, yang keempat problem solving kurikulum. Nah, contoh dari kurikulum akademik sendiri di Indonesia yaitu pada kurikulum Merdeka ini, yang pertama di sekolah dasar. Pada kurikulum Merdeka, contoh dari penerapan kurikulum akademik ini yaitu ketika guru kelas 1 SD guru kelas 1 SD menerapkan pembelajaran tematik terpadu dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Ataupun murid-murid kelas 4 SD diajar atau belajar tentang topik kebersamaan melalui proyek kolaboratif untuk membuat taman kelas. Nah, seperti itu. Ataupun contoh untuk kurikulum 2013 atau K13 yang sebelum dari kurikulum Merdeka, yaitu contohnya ketika guru kelas 6 SD mengadakan simulasi untuk membantu murid memahami materi IPA tentang tata surya. Ataupun murid kelas 2 SD belajar membaca dan menulis dengan metode suku kata dan kalimat sederhana. Jadi ketika kurikulum ke-13 berlangsung sebelum kurikulum Merdeka, metode ataupun contoh penerapan ini sudah termasuk dari contoh
kurikulum akademik sendiri. Contoh selanjutnya yaitu di bangku SMP atau sekolah menengah pertama. Di kurikulum Merdeka sendiri, contoh dari penerapan kurikulum akademik ini, yang pertama ketika guru IPA di SMP mengadakan pembelajaran berbasis proyek untuk menguji sifat-sifat larutan. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari kurikulum akademik. Yang selanjutnya itu contohnya murid kelas 8 SMP itu belajar tentang sejarah Indonesia dengan mengunjungi museum dan situs bersejarah. Jadi ketika kita kelas 8 SMP itu biasanya mengadakan study tour ataupun semacam kunjungan ke suatu museum. Nah, metode ini bisa kita masukkan ke dalam contoh penerapan dari kurikulum akademik sendiri. Ini termasuk ke dalam kurikulum Merdeka sendiri. Untuk kurikulum ke-13-nya atau kurikulum 2013 yaitu ketika guru matematika, contohnya itu ketika guru matematika di SMP menggunakan alat peraga dan berpermainan untuk membantu murid memahami konsep geometri. Nah, jadi alat peraga yang digunakan oleh guru matematika di SMP ini dan melakukan permainan, nah itu salah satu contoh dari kurikulum akademik sendiri. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu ketika murid kelas 7 SMP belajar bahasa Inggris dengan menonton film dan mendengarkan lagu bahasa Inggris. Nah, jadi contoh dari kurikulum ke-13 sendiri yaitu yang simpel itu menonton film barat, film Inggris yang berbahasa Inggris untuk bisa agar siswa ini bisa ataupun terbiasa mendengar bahasa-bahasa Inggris ataupun dengan mendengar lagu-lagu dari Inggris, misalkan seperti One Direction ataupun Shakira dan sebagainya, penyanyi-penyanyi luar itu didengarkan agar terbiasa mendengarkan ataupun menyanyikan lagu-lagu Inggris. Baik. Selanjutnya yang kedua ada kurikulum humanistik. Nah, kurikulum humanistik di sini ialah dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Nah, kurikulum ini berdasarkan dari konsep aliran pendidikan pribadi atau professionalist education. Itu yang dikembangkan oleh Johann Dewey dan J.J. Rossi. Nah, aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak ataupun siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Pendidikan humanistik ataupun kurikulum humanistik ini menekankan peranan siswa. Jadi pendidikan yang diterapkan itu supaya untuk menciptakan situasi yang permisif, rileks, dan akrab. Oleh karena itu dalam kurikulum humanistik ini, Dewan Guru yang diharapkan adalah bisa mendengar, yang pertama yaitu bisa mendengarkan realitas peserta didik secara komprehensif. Yang kedua, bisa menghormati individu peserta didik. Yang ketiga, tampil alamiah, otentik, tidak dibuat-buat. Jadi itu yang diharapkan dari diadakannya kurikulum humanistik ini. Jadi lebih menerapkan atau menekankan kepada siswa untuk lebih aktif kembali. Dan Dewan Guru juga lebih mendengarkan ataupun menghormati baik dari individu ataupun kelompok dari peserta didik sendiri. Nah, selanjutnya yaitu karakter dari kurikulum humanistik ataupun ciri dari kurikulum humanistik sendiri. Yang pertama yaitu kurikulum humanistik mempunyai beberapa karakteristik ataupun ciri-ciri yang berkenaan dengan metode, tujuan, organisasi isi, dan evaluasi sendiri. Menurut para ahli humanis kurikulum yang berfungsi menyediakan pengalaman atau pengetahuan berharga, nah untuk ini membantu memperlancar perkembangan pribadi murid. Jadi inti dari karakteristik kurikulum humanistik ini yaitu menurut para ahli humanis kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman ataupun pengetahuan ataupun membantu perkembangan pribadi murid. Nah, bagi mereka tujuan dari karakteristik humanistik adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis
yang diarahkan pada pertumbuhan. Jadi tujuan pendidikan yang diampu oleh kurikulum humanistik ini ialah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan. Integritas dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Jadi kurikulum formasi ini menurut hubungan emosionalnya sendiri yang bisa antara guru dan murid. Dalam evaluasi kurikulum sendiri, yaitu humanistik berbeda dengan yang biasanya. Nah, model yang mengutamakan proses dari model yang mengutamakan proses antara guru dan murid yang bisa membuat sistem emosional murid sendiri itu baik terhadap guru ataupun temannya sendiri. Nah, di sini juga sebenarnya ada kelemahan-kelemahan yang diberikan oleh kurikulum humanistik itu, yang diantaranya itu keterlibatan emosional tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individu tersebut. Jadi sebenarnya untuk metode kurikulum humanistik ini, jadi karena adanya metode emosional tadi, nah jadi tidak semuanya keterlibatan emosional itu bersifat positif. Ada kalanya nanti si peserta didik ini tidak bisa emosionalnya tidak bisa dijaga sehingga bisa berdampak buruk bagi temannya ataupun guru sendiri. Itu salah satu dari kelemahan dari humanistik. Contoh dari kurikulum humanistik sendiri yaitu di sekolah dasar ada metode pembelajaran berbasis proyek. Nah, ketika murid kelas 3 itu bekerja sama dengan proyek membuat taman di kelas, nah, di mana mereka belajar tentang kerjasama, tanggung jawab, dan kreativitas. Nah, di sini diajarkan tentang sebuah proyek dalam membangun taman di kelas. Nah, selanjutnya yaitu di SMP sendiri ada kelas diskusi. Nah, jadi dimulai dari sekolah menengah pertama itu kita sudah diajarkan kelas diskusi, di mana pada murid kelas 7 SMP berdiskusi tentang isu-isu sosial dan politik ataupun budaya yang ada di Indonesia. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa dalam kurikulum humanistik ini lebih mengedepankan tentang kegiatan siswa tersebut lebih berprogres ke atas ke depannya. Nah, dalam SMP sendiri ada yang namanya pembelajaran layanan masyarakat. Nah, di kelas 10 SMA melakukan kegiatan bakti sosial di panti asuhan ataupun di depan masjid untuk belajar tentang kepedulian sosial. Bisa diperagakan di bangku SMA ataupun pendekatan pembelajaran individual ketika guru SMA itu memberikan perhatian khusus kepada murid yang berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan dari siswa-siswa lain. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang dilakukan yang harus bisa melayani ataupun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu kepedulian sosial. Selanjutnya dalam perguruan tinggi sendiri contohnya yaitu ketiga metode pembelajaran kooperatif. Nah, ketika mahasiswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dan proyek, itu suatu kegiatan yang dimana bisa disebut ataupun bisa termasuk kepada kurikulum humanistik sendiri. Jadi dimana mahasiswa itu mengikuti semua kegiatan kelompok itu untuk menyelesaikan tugas atau proyek yang dilakukan oleh dosen. Ada juga yaitu ketika mahasiswa memilih program studi dan mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu disebut pembelajaran personalisasi. Nah, pembelajaran personalisasi ini ketika mahasiswa itu memilih program studi yang sesuai dengan keinginannya dan memang dia memiliki bakat dalam bidang tersebut gitu. Yang selanjutnya kita ke kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan kurikulum yang lainnya, di mana kurikulum ini lebih memusatkan perhatian kepada problema-problema ataupun masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Nah, kurikulum ini pada aliran ini pendidikan interaksional, berarti
kurikulum ini berinteraksi sosial. Ciri-ciri ataupun ciri-ciri dari kurikulum rekonstruksi sosial ini ialah asumsi masalah-masalah sosial yang mendesak atau pola-pola organisasi. Komponennya, tujuan dan isi kurikulum, metode evaluasi dan evaluasi. Contoh dari kegiatan kurikulum instruksi sosial sendiri dalam penerapannya di dalam kegiatan belajar mengajar di Indonesia sendiri, yaitu ketika sekolah dasar itu ada pembelajaran yang namanya pembelajaran tematik. Nah, di pembelajaran tematik ini bisa kita ambil bahwa murid-murid kelas, contohnya yaitu murid kelas 3 SD mempelajari tentang tema lingkungan hidup dengan melakukan observasi dan aksi pembersihan lingkungan sekolah. Jadi setelah murid kelas 3 SD ini melakukan yang namanya materi tentang lingkungan hidup, setelah itu ada contoh ataupun penerapan dari materi tersebut, yaitu dengan membersihkan lingkungan sekolah. Itu salah satu termasuk kurikulum instruksi sosial. Pada jenjang SMP sendiri, yaitu contohnya ketika murid kelas 7 SMP mengikuti simulasi tentang penyelesaian masalah tawuran antar sekolah. Jadi di salah satu murid kelas 7 SMP itu bisa mengikuti seminar ataupun perwakilan dari sekolahnya tentang simulasi untuk penyelesaian masalah tawuran yang ada di Indonesia sendiri, terlebih yaitu tawuran antar sekolah, baik itu dari SMP atau SMA. Nah, untuk jenjang SMA-nya sendiri, yaitu ketika murid kelas 10 SMA misalkan mempelajari tentang sejarah perjuangan kemerdekaan dan berdiskusi tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Nah, ketika itu semua sudah dilakukan, mereka berdiskusi mencari siapa saja pahlawan Indonesia, siapa saja yang berjuang. Setelah itu mereka berdiskusi dan berdiskusi bagaimana sih mereka berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Itu salah satu dari contoh kurikulum instruksi sosial. Selanjutnya di kelas 12 juga bisa diterapkannya, yaitu dengan mempelajari tentang isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan berdiskusi tentang solusi untuk masalah tersebut. Jadi intinya instruksi sosial itu memberikan sebuah pembeda dari kurikulum yang lain, yaitu dengan memberikan contoh ataupun sekaligus penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam perguruan tinggi pun ada contohnya dari instruksi sosial sendiri, yaitu tentang penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, itu masih termasuk dalam contoh dari kurikulum instruksi sosial sendiri, yaitu mahasiswa melakukan penelitian tentang isu-isu sosial di masyarakat dan menghasilkan solusi yang tepat diterapkan dengan diciptakannya ataupun terbentuknya suatu jurnal ataupun artikel yang bisa dibaca dan kita kaji untuk kemaslahatan masyarakat sendiri, ataupun bisa langsung mempraktekkan atau memberi contoh ataupun memberi pelayanan kepada masyarakat tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu penjelasan dari kurikulum teknologi. Nah, kurikulum teknologi sendiri di kalangan pendidikan, kurikulum teknologi sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer biasanya. Nah, sistem pembelajaran individu, kaset atau video pembelajaran. Nah, banyak pihak yang kurang menyadari bahwa teknologi sangat membantu menganalisis masalah kurikulum. Nah, dalam hal pembuatan atau implementasi, evaluasi, dan pengelolaan instruksi sosial dan pembelajaran. Jadi dari kurikulum teknologi ini menurut BF Skimmer menganjurkan efisiensi dalam belajar, yaitu cara mengajar yang memberikan lebih banyak subjek kepada peserta didik. Nah, tahapan belajar ini melalui terminal perilaku tertentu, intinya melalui teknologi yang sudah ada pada zaman sekarang. Ciri-ciri dari kurikulum teknologi sendiri yaitu tujuan dari
kurikulum teknologi itu diarahkannya pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Yang kedua, metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan, dan apabila terjadi respon yang diharapkan maka respon tersebut diperkuat. Intinya metode ini kegiatan yang sering dipandang sebagai proses mereaksi ataupun memberikan interaksi terhadap orang-orang yang diberikan ataupun merespon terhadap kegiatan yang kita lakukan gitu. Selanjutnya, organisasi bahan ajar. Bahan ajar yang diberikan dalam kurikulum teknologi ini banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu ataupun telah sedikit diubah sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Nah, yang keempat itu evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi sendiri dilakukan pada setiap saat pada akhir suatu pembelajaran, suatu unit atau semester. Jadi kurikulum teknologi ini sudah banyak juga diterapkan di Indonesia, yaitu contoh-contohnya, contoh dari penerapan kurikulum teknologi yang ada di Indonesia. Nah, ada contohnya yaitu di bangku SD sendiri, ketika murid kelas 1 SD menggunakan aplikasi edukasi untuk membantu muridnya belajar membaca dan menghitung. Jadi ada guru di kelas 1 SD sendiri itu menggunakan aplikasi edukasi ataupun aplikasi yang membantu muridnya agar bisa membaca dan menghitung. Itu salah satu dari penggunaan kurikulum teknologi, penggunaan teknologi yang ada di Indonesia. Sudah banyak sekarang aplikasi yang menunjang ataupun yang memberikan pemahaman kepada murid-murid yang baik dari kelas 1 SD hingga SMA. Nah, selanjutnya di bangku SMP sendiri ada contohnya yaitu program pembelajaran STIM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, pembelajaran ini itu memang yang sangat ditekankan pada saat ini, yaitu contohnya ketika murid kelas 6 SMP belajar tentang bioteknologi yang melakukan eksperimen sederhana di laboratorium. Nah, itu termasuk pembelajaran STIM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Dan contohnya lagi yaitu ketika kelas 7 SMP belajar tentang robotika. Nah, program atau proyek pembuatan robot sederhana. Jadi itu salah satu teknologi ataupun kurikulum yang memang yang sangat bagus sekali untuk dikembangkan pada saat ini. Ya. Ketika SMA, nah ada contohnya pembelajaran tentang artificial intelligence, atau AI yang biasa kita sebut AI dan big data. AI sendiri contohnya dari murid kelas 10 SMA ini belajar tentang konsep dasar AI dan big data. Nah, ataupun murid kelas 12-nya itu belajar bagaimana sih menggunakan AI dan big data untuk menyelesaikan masalah dari berbagai bidang. Jadi di kelas 10 kita belajar tentang konsep dasarnya, nah di kelas 12 kita belajar bagaimana cara menggunakan AI itu sendiri. Selanjutnya ke dalam perguruan tinggi pun diajarkan bahwa ada program studi teknologi dan informatika. Nah, dalam program studi teknologi dan informatika tersebut mahasiswa mengikuti program studi teknik informatika, ilmu komputer, dan sistem informasi untuk mempelajari ilmu komputer dan teknologi informasi secara mendalam. Jadi di dalam program studi ini juga memang harus menekankan kurikulum teknologi sendiri. Contohnya juga yaitu ketika mahasiswa mengikuti program studi teknik elektro, nah untuk mempelajari tentang elektronika, robotika, dan telekomunikasi. Jadi dalam perguruan tinggi itu lebih spesifik, lebih berkompeten lagi karena sudah menggunakan program studi yang dimana di dalamnya bisa lebih rinci ataupun lebih dalam pembahasan dalam kurikulum teknologi sendiri. Nah, dari macam-macam model teknologi sendiri, macam-macam model kurikulum yang telah dijelaskan tadi, bisa kita simpulkan bahwa memang harusnya empat macam model ini kita harus menjaganya, karena memang kurikulum yang 4 tadi itu sangat penting dan baik sekali untuk selalu ataupun untuk terus diterapkan di
sistem pembelajaran di Indonesia sendiri tentunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, materi-materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Allahumma fi'il aqam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.